Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat yang tiada tara kepada kita semua. Nikmat sehat, taufik, hidayat, inayahnya, dan juga nikmat iman dan Islam yang sampai detik ini kita masih miliki. Dan tak lupa, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kultum dengan tema Ekonomi Islam Jalan Menuju Keberkahan Hidup. Hadirin sekalian, seringkali kita memahami ekonomi hanya sebatas mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun dalam Islam, ekonomi bukan sekedar soal untung dan rugi. Bukan hanya soal materi, tetapi soal keberkahan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam aktivitas ekonomi itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Selama dilakukan dengan cara yang halal, Islam tidak melarang umatnya menjadi kaya. Bahkan banyak sahabat Nabi yang sukses secara ekonomi seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Mereka adalah pedagang sukses, namun kekayaan mereka tidak membuat lalai, justru mendekatkan diri kepada Allah dan banyak bersedekah. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa prinsip utama ekonomi Islam. Yang pertama, ada tauhid sebagai fondasi. Segala aktivitas ekonomi harus dilandasi keimanan kepada Allah. Artinya kita sadar bahwa rezeki datangnya dari Allah. Jabatan boleh tinggi, usaha boleh maju, tetapi kita yakin Allah lah pemberi rezeki. Yang kedua, keadilan. Islam melarang segala bentuk kezaliman dalam transaksi. Tidak boleh ada penipuan, kecurangan, ketimpangan, manipulasi harga maupun riba. Riba merusak tatanan ekonomi karena menindas pihak yang lemah. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem kapitalis yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi. Dan berbeda pula dengan sistem sosialis yang menghapus kepemilikan individu. Islam berada di tengah, mengakui hak milik pribadi, tetapi kewajiban kepedulian sosial. Yang ketiga, zakat, infak, dan sedekah. Dalam Islam, harta bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Ada banyak orang lain di dalamnya. Zakat membersihkan harta dan jiwa. Dengan zakat, ekonomi menjadi berputar dan kesenjangan sosial bisa dikurangi. Kita bisa melihat bagaimana pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, kesejahteraan masyarakat meningkat hingga sulit menemukan orang yang berhak menerima zakat. Ini bukti bahwa ketika ekonomi dijalankan dengan prinsip Islam, keberkahan dan keadilan wujud bisa terwujud. Hadirin yang dimuliakan Allah, ekonomi Islam juga menekankan kejujuran. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang siddiq dan para syuhada. Betapa mulianya derajat seseorang pedagang yang jujur. Di zaman sekarang, tantangan ekonomi semakin kompleks. Persaingan bisnis ketat, godaan korupsi, praktik riba merajalela, dan gejala konsumtif. Disinilah pentingnya kita kembali pada prinsip ekonomi Islam. Halal dalam memperoleh, halal dalam mengelola, dan halal dalam membelanjakan. Hadirin sekalian, mari kita mulai diri dari diri sendiri. Jika kita pegawai, bekerjalah dengan jujur. Jika kita pedagang, berdaganglah tanpa menipu. Jika kita pemimpin, kelola amanah dengan adil. Dan jika kita memiliki kelebihan harta, jangan lupa berbagi. Karena sesungguhnya kekayaan sejati bukanlah pada banyaknya harta, tetapi pada hati yang merasa cukup dan penuh keberkahan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mampu menjalankan aktivitas ekonomi sesuai syariatnya, dijauhkan dari harta yang haram dan diberi rezeki halal lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.